Oke, kali ini adalah materi ketiga dari kelas desain dan analisis algoritma, masih dengan slide dari Bapak Dr. Ahmad Afif Supianto, SSIM.Com. Nah, di video kali ini ada 3 konten yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi rekursif, yang kedua adalah format fungsi rekursif, yang ketiga adalah analisa efisiensi algoritma rekursif. Nomor absen 12 dan nomor absen 49. Apa yang terjadi jika kondisi base case pada fungsi rekursif terpenuhi? Nomor absen 4. Apa yang dilakukan setelah menentukan persamaan rekursi dalam analisis? Oke, kita akan mulai dari mendefinisikan dulu ya. Kita akan lihat apa itu definisi fungsi rekursif. Fungsi rekursif bisa kita definisikan sebagai fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, sebuah fungsi f juga merupakan fungsi rekursif jika memanggil fungsi lain g dan di dalam g terdapat pemanggilan f ya. Jadi fungsi rekursif itu tidak hanya bisa berupa satu fungsi saja, tetapi bisa juga terdiri dari dua fungsi. Misalnya di contoh ini ya, kita diberitahu misalnya kalau kita punya dua fungsi, namanya fungsi f dan juga fungsi g. Kemudian di fungsi f ini kita melakukan pemanggilan terhadap fungsi g. Dan di dalam g ini kita panggil lagi fungsi f. Nah, ini dua fungsi ini dia juga membentuk satu fungsi rekursif. Nomor absen 17. Apa relasi recurrence untuk TN pada slide 24? Nomor absen 6. Apa yang terjadi ketika masalah mencapai ukuran terkecil dalam rekursi? Nomor absen 3. Apa yang terjadi saat nilai initial condition C1 disubstitusikan ke dalam Cn-i? Permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif itu memiliki 3 sifat ya. Sifat yang pertama adalah memiliki kasus sederhana yang dapat langsung diselesaikan atau base case. Nah, ini bukan best case ya. Yang kita pelajari di video kedua kemarin adalah best case atau kasus terbaik. Di sini yang kita bahas adalah base case atau kasus sederhananya. Contoh misalnya kalau kita menghitung 0 faktorial. 0 faktorial nilainya adalah 1. Nah, itu adalah kasus sederhananya. Tidak ada proses apapun di situ ya. Karena 0 faktorial yang memang 1 gitu ya. Sifat kedua adalah kasus yang kompleks dapat diuraikan menjadi kasus yang identik dengan ukuran yang lebih kecil. Ini disebut dengan sifat recursive cases. Contoh misalnya n faktorial. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 faktorial. Nah, n kurang 1 faktorial ini adalah kasus yang identik dengan n faktorial, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Sifat ketiga ya, dengan menerapkan karakteristik 2 berulang-ulang, recursive cases akan mendekati dan sampai pada base case. Nah, contoh ya. Contoh misalnya n faktorial tadi ya sama dengan n kali n kurang 1 faktorial. N kurang 1 faktorial ini kalau dipecah lagi berarti sama dengan n kali n kurang 2 faktorial. N kurang 2 faktorial dipecah lagi semakin kecil, dan semakin kecil. Dan nanti kita akan sampai dengan mengkalikan n tersebut dengan 1 faktorial sampai dengan 0 faktorial. Nah, ketika kita ketemu 0 faktorial ini adalah base case kita atau kasus sederhananya yang dapat langsung diselesaikan. Nah, jadi ini adalah sifat ketiganya. Nomor absen 59, apa yang dilakukan jika kondisi base case tidak terpenuhi dalam fungsi rekursif?
Nomor absen 1, bagaimana fungsi rekursif menyelesaikan masalah yang lebih besar. Nomor absen 16, mengapa tidak ada base case, average case, dan worst case untuk algoritma rekursif? Oke, jadi kita lihat gambar yang ditunjukkan ini namanya adalah gambar pohon rekursif gitu ya. Mulai dari misalnya kita punya sebuah problem yang ukurannya adalah n. Nah, problem dengan ukuran n ini harus bisa kita pecah menjadi problem yang ukurannya identik tetapi ukurannya lebih kecil tetapi identik gitu ya problemnya. Nah, kalau di kasus faktorial, kita akan pecah menjadi problem yang ukurannya 1 dengan problem yang ukurannya lebih kecil tetapi identik. Oke. Nah, problem yang ukurannya kecil ini bisa kita pecah lagi menjadi problem yang ukurannya 1 lagi dan problem yang ukurannya lebih kecil lagi gitu. Problem yang ukurannya n-2 ini bisa kita pecah terus-menerus sampai nanti kita dapat suatu problem yang sudah sangat kecil dan tidak bisa dipecahkan lagi. Nah, gambar ini namanya adalah pohon faktorial. Nomor absen 5, apa yang dimaksud dengan base case dalam fungsi rekursif? Nomor absen 30, apa yang dimaksud dengan basic operation dalam algoritma rekursif? Nomor absen 47, apa arti dari hasil Cn sama dengan N dalam konteks efisiensi algoritma? Oke, kemudian kita lihat format fungsi rekursif. Nah, pseudocode dari fungsi rekursif itu umumnya mengikuti format berikut ini, yaitu ada menggunakan kondisional ya. Ada kondisi if yang kita cek apakah itu merupakan base case atau bukan. Kalau misalnya dia merupakan base case atau kasus sederhana, berarti permasalahan tersebut bisa kita langsung selesaikan. Kalau ternyata bukan, maka kita akan mendefinisikan ulang permasalahan tersebut menggunakan recursion case. Nomor absen 40, apa yang dimaksud dengan base case dalam fungsi rekursif? Nomor absen 7, apa yang terjadi jika sebuah fungsi f memanggil fungsi lain g dan di dalam G terdapat pemanggilan F. Nomor absen 60. Bagaimana proses analisa waktu dalam algoritma pada slide 24? Oke, jadi cabang if tadi dia berisikan base case atau kasus sederhananya. Sedangkan bagian else-nya berisikan recursive case. Ada kasus yang identik dengan ukuran yang lebih kecil. Agar rekursi dapat berhenti, input recursive cases harus mendekati base case di setiap pemanggilan fungsi rekursif. Jadi, kalau misalnya input dari recursive casesnya itu tidak mendekati base case, yang terjadi adalah infinite loop, ya. Atau perulangannya tidak akan pernah berhenti. Nomor absen 18, kapan basic operation dilakukan dalam algoritma rekursif? Nomor absen 58, mengapa input recursive cases harus mendekati base case? Nomor absen 2, apakah ada base case, average case, dan worst case dalam algoritma rekursif? Oke, kita sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu
analisa efisiensi algoritma rekursif. Nah, langkah-langkah umum untuk menganalisa efisiensi waktu algoritma rekursif ada 5 langkah umum. Yang pertama adalah tentukan metrik untuk ukuran input. Yang kedua adalah identifikasi basic operation algoritma. Yang ketiga, tentukan apakah untuk ukuran input yang sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Yang keempat, tentukan persamaan rekursi yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi. Yang kelima, cari rumus langsung yang menunjukkan banyaknya basic operation dieksekusi. Nah, 5 langkah ini sebenarnya sama persis seperti yang sudah kita bahas di materi kedua kemarin, ya, tapi kita akan lihat lebih detailnya lagi nanti. Nomor absen 35. Apa yang terjadi ketika algoritma rekursif dieksekusi dengan input x, n? Nomor absen 34. Mengapa penting untuk menentukan rumus langsung dalam analisis algoritma rekursif? Nomor absen 54. Apa arti dari rumus Cn sama dengan 1 plus I dalam konteks efisiensi algoritma rekursif? Oke, kita akan lihat step pertama ya, atau langkah pertama. Langkah pertama adalah metrik untuk ukuran input. Apa itu? Jadi kita akan lihat sesuatu pada input yang jika membesar, maka banyaknya pemanggilan fungsi rekursif akan bertambah. Ya. Pada kasus ini, di kasus faktorial ini, hal itu adalah metriknya adalah nilai n-nya ya. Jadi kalau n-nya membesar, maka banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursi itu akan bertambah. Nah, untuk memahaminya, kita bisa coba gambarkan pohon rekursifnya. Jadi kita bisa lihat, kalau misalnya n-nya 100, atau kita coba menghitung 100 faktorial, maka berarti kita akan memanggil fungsi atau melakukan komputasi sebanyak berapa kali. Kalau misalnya n-nya 1000, apakah komputasi tersebut akan bertambah atau tidak? Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, pada kasus ini yang mempengaruhi banyaknya komputasi adalah nilai n. Kemudian efisiensi dinyatakan sebagai fungsi dari n itu sendiri. Nomor absen 32, bagaimana waktu dihitung dalam kasus recurrence untuk algoritma X pangkat N? Nomor absen 20, apa yang dimaksud dengan metrik untuk ukuran input dalam analisis algoritma rekursif? Nomor absen 42, apa yang terjadi dengan recursive cases dalam fungsi rekursif? Nah, langkah kedua dalam melakukan analisa efisiensi algoritma rekursif adalah melihat atau menghitung jumlah basic operation yang dilakukan ya. Nah, pada algoritma rekursif merupakan salah satu operasi pada kondisi seleksi base case atau bagian recursive case. Nah, jadi sama seperti video yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa basic operation ini adalah operasi dalam algoritma tersebut yang pasti dieksekusi minimal sekali ketika kita memanggil fungsi tersebut. Nah, di algoritma rekursif ini bagian atau operasi yang pasti akan selalu dieksekusi minimal sekali adalah bagian seleksi ya. Jadi bagian seleksi if n sama dengan 1 atau if kita menemukan base case-nya atau if base case gitu ya. Nah, operasi ini pasti akan selalu dieksekusi. Nah,
Basic operationnya dipilih sama dengan yang dilakukan satu kali setiap kali fungsi rekursif tersebut dipanggil. Nah, jadi pengecekan apakah itu merupakan base case atau bukan, pengecekan ini pasti akan selalu dilakukan. Nah, sehingga ini merupakan basic operation. Nomor absen 45. Apa yang terjadi dengan recursive cases dalam fungsi rekursif? Nomor absen 52, apa yang terjadi pada CN saat proses backward substitution dilakukan? Nomor absen 55, apa yang terjadi ketika masalah mencapai ukuran terkecil dalam rekurensi? Mohon maaf, nomor absen 55, apa yang terjadi ketika masalah mencapai ukuran terkecil dalam rekursi? Oke, langkah ketiga untuk melakukan analisa efisiensi algoritma rekursif adalah melihat melihat setiap case-nya. Apakah ada base case, average case, dan worst case? Apa itu? Jadi intinya untuk input N yang berbeda-beda, apakah banyak komputasi itu tetap atau berubah-ubah? Ya. Misalkan untuk input N tertentu, 5 misalnya. Recursion tree-nya ternyata selalu sama, ya, yang berarti banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursi itu selalu tetap. Apa maksudnya? Maksudnya berarti tidak ada best case, tidak ada average case, dan tidak ada worst case. Nah, untuk fungsi rekursif ini. Nah, ini adalah salah satu ya yang bisa dibilang melekat pada fungsi rekursif. Jadi tidak ada base case, average case, dan worst case. Nomor absen 28, apa yang dapat disimpulkan tentang komputasi algoritma rekursif pada ukuran input tertentu? Nomor absen 15, berapa kali banyaknya basic operation dieksekusi untuk input N? Nomor absen 25, apa yang terjadi pada CN ketika N sama dengan 1 dalam algoritma rekursif? Nah, langkah keempat ya. Langkah keempat adalah mencari persamaan rekursif banyaknya eksekusi basic operation. Jika algoritma pangkat dieksekusi dengan input x, n, maka basic operation dieksekusi satu kali. Namun, pada saat eksekusi, algoritma tersebut juga memanggil dirinya sendiri dengan input a, b-1 atau x, n-1 ya. Jadi basic operationnya adalah tetap pengecekan pangkatnya, apakah pangkatnya sama dengan 1 atau tidak gitu ya. Kalau pangkatnya sama dengan 1, berarti kita langsung mengembalikan nilai dari bilangan tersebut ya. Hal ini menyebabkan secara internal basic operation akan dieksekusi lagi. Nah, pertanyaannya berapa kali banyaknya basic operation dieksekusi untuk input N? Nah, ini bisa dicari di jawabannya sendiri. Nomor absen 13. Apa yang terjadi pada kasus basis dalam algoritma XN? Nomor absen 56. Apa bentuk rumus langsung untuk CN setelah substitusi C1? Nomor absen 39. Apa yang perlu diidentifikasi setelah menentukan metrik untuk ukuran input? Oke, jadi kita akan lihat detailnya ya. Kalau misalnya CN ini menyatakan banyaknya basic operation dieksekusi untuk input berukuran N, dan CN-1 menyatakan banyaknya basic operation dieksekusi untuk input berukuran N-1, maka
Hubungan Cn dan Cn-1 dinyatakan dengan berikut. Cn sama dengan Cn-1 tambah 1. Ini untuk di kasus di mana n lebih dari 1 atau untuk recursive case-nya. Nah, atau Cn, kalau ketika n-nya sama dengan 1, berarti C1 sama dengan 1. Nah, ini untuk base case-nya atau kasus sederhananya. Nomor absen 10, apa yang harus dilakukan untuk menghitung banyaknya eksekusi basic operation? Nomor absen 37, apa tujuan menemukan rumus langsung dari Cn? Nomor absen 14, apa yang terjadi jika nilai n membesar dalam analisis algoritma rekursif? Nah, langkah kelima adalah mencari rumus langsung yang menunjukkan banyaknya basic operation di eksekusi. Nah, untuk mengetahui kelas efisiensi waktunya, kita harus menemukan persamaan langsung atau yang non-rekursif dari Cn. Jadi kalau kita sudah sama seperti yang sudah kita bahas di video kedua kemarin ya, kelas efisiensi waktu ini ditentukan dari order of growth-nya dari algoritma tersebut, yaitu seberapa berkembangnya atau gimana seberapa besar pertumbuhan laju algoritmanya untuk input dengan ukuran yang besar gitu. Ada kelas yang linear, ada kelas yang logaritmik, ada kelas yang kuadratik, ada kelas yang konstan dan seterusnya. Nomor absen 43, bagaimana fungsi rekursif menyelesaikan masalah yang lebih besar? Nomor absen 27, mengapa pohon rekursif penting dalam memahami analisis efisiensi algoritma rekursif? Nomor absen 36, apa yang dimaksud dengan metode backward substitution dalam analisis rekursif? Lanjut, jadi kalau kita gunakan kalau kita coba gunakan metode backward substitution dan kita coba cari pola dari Cn. Nah, tadi bentuk umumnya gini ya. Cn sama dengan Cn-1 plus 1. Nah, Cn-1 ini kalau kita pecah lagi berarti dia menjadi Cn-2 plus 1. Nah, kemudian plus 1 lagi, ini dari 1 yang di luar. Jadi bentuknya menjadi Cn-2 plus 2. Cn-2 kita pecah lagi jadi Cn-3 plus 1 plus 2. Karena 2 yang dari sini. Berarti bentuknya menjadi Cn-3 plus 3. Dan seterusnya. Dari sini kita sudah melihat polanya ya. Atau bentuk umum yang didapat. Bentuk umumnya jadinya Cn sama dengan Cn minus I plus I. Nomor absen 38. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif berdasarkan gambar pada slide 5? Nomor absen 33. Apa yang terjadi setelah nilai I sama dengan N-1 disubstitusikan ke dalam rumus Cn? Nomor absen 44. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif? Nah, nilai initial condition atau ketika C-nya sama ketika N-nya sama dengan 1, berarti Cn-nya sama dengan C1 ya, disubstitusikan ke Cn-1 pada bentuk umum Cn. Sehingga menjadi Cn sama dengan N-I plus I, tadi ini bentuk umumnya ya. Kemudian ketika kita substitusikan C1 ke Cn-1, berarti Cn sama dengan C1 plus I, maka jadinya adalah Cn sama dengan I plus 1. Karena C1 sama dengan 1. Nomor absen 50. Apa contoh kondisi yang memicu basic operation dalam fungsi rekursif?
Nomor absen 31, apa yang dimaksud dengan recursive case dalam format fungsi rekursif? Nomor absen 23, apa sifat permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif? Nah, substitusi tersebut mensyaratkan Cn-1 sama dengan C1, atau yang berarti N-1 harus sama dengan 1. Kalau kita balik, berarti I sama dengan N kurang 1. Nah, nilai I sama dengan N kurang 1 ini kita substitusikan ke dalam bentuk umum. Tadi bentuk umumnya Cn sama dengan I plus 1. Sehingga Cn sama dengan N-1 plus 1. Sehingga Cn sama dengan N. Berarti Cn merupakan anggota kelas N. Apa artinya? Nah, silahkan cek video yang sudah kita bahas di live kemarin ya. Sudah ada jawabannya. Oke. Nah, pada algoritma X pangkat N ya, untuk bentuk rekursif digunakan teknik perhitungan dengan relasi recurrence. Ya. Untuk kasus basis atau base case-nya atau kasus sederhananya tidak ada operasi perkalian. Nah, sehingga 0 gitu ya. Untuk kasus recurrence, waktu dihitung dari jumlah perkalian, berarti 1, ditambah waktu untuk X pangkat minus 1. Nomor absen 48. Apa yang terjadi jika sebuah fungsi f memanggil fungsi lain g dan di dalam g terdapat pemanggilan f? Nomor absen 57. Apa langkah pertama dalam menganalisis efisiensi waktu algoritma rekursif? Nomor absen 8. Pada slide 24, apa hasil akhir dari analisa waktu untuk Tn? Nah, untuk kasus pangkat tadi ya, relasi recurrence-nya berarti Tn sama dengan 0 untuk N sama dengan 1. Kalau kita menghitung ya, untuk pangkat 1 berarti waktu eksekusi algoritmanya adalah 0 ya, karena itu adalah base case-nya atau kasus sederhananya ya. Misalkan 2 pangkat 1 berarti ya 2 gitu. 3 pangkat 1 berarti 3 gitu. Tidak ada operasi apapun di situ. Nah, kalau pangkatnya lebih dari 1 atau N-nya lebih dari 1, maka analisa waktu algoritmanya bentuk umumnya adalah Tn sama dengan N-1 plus 1. Ya. Angka tersebut ya dikalikan dengan waktu eksekusi untuk menghitung pangkat N-1. Ya. Analisa waktunya berarti Tn sama dengan Tn-1 plus 1. Ini untuk N lebih dari 1. Tn-1 kita pecah lagi menjadi Tn-2 plus 1 plus 1 lagi. Asalnya dari sini. Atau sama dengan Tn-2 plus 2. Tn-2 bisa kita pecah lagi menjadi Tn-3 plus 1 plus 2. Atau sama dengan Tn-3 plus 3. Ya. Sampai dengan kita menemukan T1 plus N. Gitu ya. Nah, di sini Tn sama dengan 0 plus N karena T1-nya. Nah, tadi T1 sama dengan 0 T1 sama dengan 0 ya. Ya. Kemudian ini ya T1 sama dengan 0. Sehingga Tn sama dengan 0 tambah N yang berarti N times atau N kali. Yang berarti
fungsi rekursif untuk melakukan perhitungan pangkat, dia merupakan anggota kelas N. Nomor absen 41. Apa yang ada pada bagian else dalam format fungsi rekursif? Nomor absen 51. Apa yang dimaksud dengan CN dalam analisis algoritma rekursif? Nomor absen 21. Apa yang dimaksud dengan persamaan langsung non-rekursif dalam konteks pada slide 19? Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan sisanya. Nomor absen 22. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif? Nomor absen 46. Mengapa basic operation dieksekusi lagi dalam algoritma rekursif? Nomor absen 53. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif berdasarkan gambar pada slide 5? Nomor absen 11. Apa yang ada pada cabang if dalam format fungsi rekursif? Nomor absen 26. Apa sifat permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif? Nomor absen 9. Bagaimana pola atau bentuk umum dari CN yang ditemukan dengan backward substitution? Nomor absen 29. Apa hubungan CN dengan kelas kompleksitas waktu sebelumnya? Nomor absen 24. Apa hubungan antara CN dan CN-1 dalam persamaan rekursif? Nomor absen 19. Apa yang digunakan untuk menghitung waktu dalam algoritma X pangkat N berbentuk rekursif? Nomor absen 35. Apa yang terjadi saat nilai initial condition C1 disubstitusikan ke dalam Cn-I? Nomor absen 14. Bagaimana fungsi rekursif menyelesaikan masalah yang lebih besar? Nomor absen 19. Apa yang terjadi jika sebuah fungsi f memanggil fungsi lain g dan di dalam g terdapat pemanggilan f? Nomor absen 23. Mengapa penting untuk menemukan rumus langsung dalam analisis algoritma rekursif? Nomor absen 21. Apa sifat permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif? Nomor absen 28. Apa yang terjadi ketika algoritma rekursif dieksekusi dengan input x, n? Nomor absen 49. Apa yang dimaksud dengan basic operation dalam algoritma rekursif? Nomor absen 10. Apa yang terjadi dengan recursive cases dalam fungsi rekursif? Nomor absen 17. Apa yang terjadi pada CN saat proses backward substitution dilakukan? Nomor absen 18. Kapan basic operation dilakukan dalam algoritma rekursif? Nomor absen 33. Apa yang digunakan untuk menghitung waktu dalam algoritma X pangkat N berbentuk rekursif? Nomor absen 13. Apa yang terjadi ketika masalah mencapai ukuran terkecil dalam rekursi? Nomor absen 45. Apa yang terjadi pada CN ketika N sama dengan 1 dalam algoritma rekursif? Nomor absen 58. Bagaimana pola atau bentuk umum dari CN yang ditemukan dengan backward substitution? Nomor absen 9.
Apa yang terjadi setelah nilai I sama dengan N kurang 1 disubstitusikan ke dalam rumus Cn? Nomor absen 56. Apa hubungan Cn dengan kelas kompleksitas waktu sebelumnya? Nomor absen 1. Apa yang terjadi pada kasus basis dalam algoritma X pangkat N? Nomor absen 31. Mengapa basic operation dieksekusi lagi dalam algoritma rekursif? Nomor absen 24. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif berdasarkan gambar pada slide 5? Nomor absen 32. Bagaimana fungsi rekursif menyelesaikan masalah yang lebih besar? Nomor absen 38. Apa relasi recurrence untuk Tn pada slide 24? Nomor absen 54. Apa yang terjadi jika sebuah fungsi f memanggil fungsi lain g dan di dalam g terdapat pemanggilan f? Nomor absen 42. Mengapa tidak ada best case, average case, dan worst case untuk algoritma rekursif? Nomor absen 22. Apa yang dimaksud dengan metode backward substitution dalam analisis rekursif? Nomor absen 51. Mengapa input recursive cases harus mendekati base case? Nomor absen 48. Apa yang dimaksud dengan base case dalam fungsi rekursif? Nomor absen 53. Apa yang dimaksud dengan persamaan langsung non-rekursif dalam konteks slide 19? Nomor absen 16. Bagaimana proses analisa waktu dalam algoritma pada slide 24? Nomor absen 59. Apa arti dari hasil Cn sama dengan N dalam konteks efisiensi algoritma? Nomor absen 46. Apa yang dimaksud dengan recursive case dalam format fungsi rekursif? Nomor absen 34. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif berdasarkan gambar pada slide 5? Nomor absen 8. Apa yang ada pada cabang if dalam format fungsi rekursif? Nomor absen 50. Apa yang ada pada bagian else dalam format fungsi rekursif? Nomor absen 2. Apa yang dilakukan setelah menentukan persamaan rekursi dalam analisis? Nomor absen 11. Berapa kali banyaknya basic operation dieksekusi untuk input N? Nomor absen 36. Apa yang dimaksud dengan base case dalam fungsi rekursif? Nomor absen 3. Apa yang dapat disimpulkan tentang komputasi algoritma rekursif pada ukuran input tertentu? Nomor absen 52. Apa yang dimaksud dengan metrik untuk ukuran input dalam analisis algoritma rekursif? Nomor absen 6. Apa yang dilakukan jika kondisi base case tidak terpenuhi dalam fungsi rekursif? Nomor absen 55. Apakah ada base case, average case, dan worst case dalam algoritma rekursif? Nomor absen 60. Apa bentuk rumus langsung untuk Cn setelah mensubstitusi C1? Nomor absen 15. Pada slide 24, apa hasil akhir dari analisa waktu untuk Tn? Nomor absen 39. Apa arti dari rumus Cn sama dengan I plus 1
dalam konteks efisiensi algoritma rekursif? Nomor absen 27. Apa yang dimaksud dengan CN dalam analisis algoritma rekursif? Nomor absen 20. Apa yang terjadi ketika masalah mencapai ukuran terkecil dalam rekursi? Nomor absen 7. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif? Nomor absen 37. Apa yang terjadi jika kondisi base case pada fungsi rekursif terpenuhi? Nomor absen 4. Apa yang harus dilakukan untuk menghitung banyaknya eksekusi basic operation? Nomor absen 57. Apa langkah pertama dalam menganalisis efisiensi waktu algoritma rekursif? Nomor absen 47. Apa yang terjadi jika kondisi base case pada fungsi rekursif terpenuhi? Nomor absen 5. Apa tujuan menemukan rumus langsung dari CN? Nomor absen 40. Bagaimana waktu Nomor absen 40. Bagaimana waktu dihitung dalam kasus recurrence untuk algoritma X pangkat N? Nomor absen 25. Mengapa pohon rekursif penting dalam memahami analisis algoritma rekursif? Nomor absen 12. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif? Tadi ya, nomor absen 25. Mengapa pohon rekursif penting dalam memahami analisis efisiensi algoritma rekursif? Nomor absen 12. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif? Nomor absen 44. Apa yang terjadi dengan recursive cases dalam fungsi rekursif? Nomor absen 30. Apa hubungan antara CN dan CN-1 dalam persamaan rekursif? Nomor absen 26. Apa yang perlu diidentifikasi setelah menentukan metrik untuk ukuran input? Nomor absen 43. Apa yang terjadi jika nilai N membesar dalam analisis algoritma rekursif? Nomor absen 41. Apa contoh kondisi yang memicu basic operation dalam fungsi rekursif? Nomor absen 29. Apa sifat permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif?